Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzan Saputra dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya mengenai dampak dari virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah kegiatan ekspor dan impor yang terganggu. Bisa kita lihat banyak mode transportasi yang telah ditutup untuk sementara waktu. Banyak bandara yang telah tidak difungsikan untuk sementara waktu karena untuk mengurangi penyebaran virus corona ini. Nah, dengan ditutupnya bandara dan kesulitan kegiatan ekspor dan impor, banyak pabrik yang ada di Indonesia ini kesulitan untuk melakukan produksi karena tidak ada bahan baku manufaktur yang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu, banyak pabrik yang mengalami kesulitan untuk memproduksi suatu barang. Nah, karena pabrik kesulitan untuk memproduksi suatu barang, maka banyak investor asing menarik modal dan sahamnya dari pabrik atau perusahaan dalam negeri. Setelah itu dalam sektor pariwisata, karena negara Indonesia melakukan physical distancing serta social distancing, banyak tempat-tempat destinasi wilayah yang ditutup untuk sementara waktu, serta banyak juga tempat-tempat umum yang ditutup untuk sementara waktu. Oleh karena itu, tidak ada yang Oleh karena itu, negara tidak mendapat pajak dari banyak tempat yang biasanya memberikan pajak bulanan, serta tidak adanya devisa dari turis asing atau wisatawan asing. Karena selain tempat wisata yang ditutup, penerbangan yang ditutup, itulah yang menyebabkan kurangnya devisa negara serta tidak mendapatkan pajak dari tempat-tempat umum. Saya Muhammad Indah Fasya Prawira akan menyampaikan opini saya mengenai dampak virus corona terhadap perekonomian di Indonesia. Virus corona yang telah menjadi pandemi global ini banyak menimbulkan masalah, terutama pada bidang perekonomian. Banyak dari masyarakat Indonesia mengalami PHK karena aktivitas produksi di pabrik-pabrik mengalami gangguan. Banyak dari masyarakat Indonesia yang memiliki profesi sebagai tukang ojek, pedagang, kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan Indonesia juga kehilangan sumber pendapatannya di sektor pariwisata karena akses transportasi baik antar daerah, antar negara pun ditutup demi memutus rantai penyebaran virus corona ini. Dan karena banyak gangguan dari sektor perekonomian maupun sektor pariwisata, mata uang Indonesia yaitu rupiah naik hingga angka 16.000. Ini membuat semua barang-barang di pasar naik. Baiklah, itulah opini dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maraulian Haritonga. Informasi apa yang Anda ketahui tentang virus corona? Virus corona atau COVID-19 ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Nah, virus ini sangat berbahaya karena penularannya sangatlah cepat dan sangat mudah. Karena virus ini dapat menular dari satu manusia ke manusia yang lain. Kita dapat terinfeksi virus ini apabila ada riwayat kontak langsung dengan orang yang terlebih dahulu telah positif terinfeksi virus ini. Namun banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah terinfeksi dari virus corona ini. Yang pertama, kita harus sering mencuci tangan. Yang kedua, apabila kita batuk atau bersin, maka tutup mulut menggunakan sikut. Nah, yang ketiga, hindari menyentuh bagian wajah seperti mata, hidung, maupun mulut. Yang keempat, apabila kita keluar rumah, maka kita harus menerapkan social distancing.
atau menjaga jarak minimal 1 meter dari orang yang akan berinteraksi dengan kita. Yang kelima, usahakan untuk tetap di rumah saja. Virus corona ini adalah sebuah pandemi global. Maka untuk mengatasinya, kita harus menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila pemerintah menyuruh untuk di rumah saja, maka kita harus mematuhinya. Tetapi apabila memang kita tidak dapat untuk mematuhinya karena berbagai halangan, maka kita harus ingat, apabila keluar rumah, kita harus menggunakan masker, dan yang kedua, kita harus menyediakan hand sanitizer. Apa dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia? Kita mengetahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi atau mengurangi orang asing masuk ke Indonesia. Nah, hal ini akan berdampak pada sektor pariwisata di Indonesia. Apabila wisatawan yang datang sedikit, maka faktor-faktor penunjang dari pariwisata juga pasti akan berkurang. Seperti misalnya transportasi penerbangan. Apabila wisatawan yang datang sedikit, maka penerbangan akan mengalami pendapatan yang berkurang. Ya, selanjutnya adalah hotel dan juga restoran. Hal itu sangat menunjang sektor pariwisata. Selanjutnya adalah yang terdampak adalah UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Apabila wisatawan tuh yang datang itu sedikit, maka UMKM yang ada di sekitaran tempat pariwisata akan mengalami penurunan omset yang sangat drastis. Nah, jika hari-hari seperti biasa UMKM dapat memenuhi kebutuhannya, maka dengan adanya virus corona ini UMKM tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Bahkan ada tenaga kerja yang akan diberhentikan dari UMKM tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba memaparkan opini saya mengenai dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama itu adalah keterlambatannya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disebabkan atau ditandai oleh memburuknya keadaan lingkungan dan melemahnya permintaan dari masyarakat. Melemahnya permintaan dari masyarakat ini menyebabkan harga komoditas menurun. Permintaan menurun tadi juga mengakibatkan depresiasi mata uang, kekurangan atau menurunnya pendapatan dari perusahaan, dan akhirnya menyebabkan banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya karena alasan tersebut. Lalu, pendapatan nasional dari ekspor komoditas dan sektor pariwisata juga mengalami penurunan drastis karena adanya pelarangan ekspor ke area tertentu serta sektor pariwisata yang ditutup karena ada social distancing dan juga lockdown dari pemerintah. Lalu, pertumbuhan investasi itu melambat karena kepercayaan orang-orang atau masyarakat terhadap investasi di Indonesia ini mulai melemah, juga seperti di negara lain karena kondisinya yang kurang aman dikarenakan COVID-19 ini. Lalu pengeluaran pemerintah bertambah karena adanya beberapa program pemerintah yang mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih atau pengeluarannya yang lebih besar. Lalu aktivitas perdagangan menurun dan mengakibatkan perekonomian Indonesia pun terhambat atau sedikit mengalami perlambatan. Jadi intinya adalah perekonomian Indonesia sedang mengalami gangguan karena COVID-19. Dan bukan hanya Indonesia, seluruh dunia pun mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga jarak agar COVID-19 ini bisa diselesaikan dan perekonomian Indonesia bisa kembali tumbuh seperti biasanya. Dan aktivitas kita dapat kembali seperti biasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang dunia telah dihebohkan dengan adanya wabah virus baru, yaitu virus corona. Virus corona termasuk keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung, mamalia, dan juga manusia. Virus corona termasuk zoonosis yang berarti virus ini dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Virus ini pertama kali timbul di kota Wuhan, Cina, yang menyebabkan setidaknya lebih dari 2 juta penduduk di dunia terinfeksi virus tersebut.
dan juga tidak sedikit korban yang meninggal akibat virus ini. Virus ini juga memiliki dampak-dampak negatif yang ditimbulkan, terutama terdapat pada perekonomian Indonesia, seperti lebih dari 1,5 juta karyawan yang putus kerja dan menjadi pengangguran. Lebih dari 13.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari dan Februari. Sekitar 207 miliar kehilangan sumbangan dari Cina. Penurunan angka turis hingga 6.800 per hari, khususnya turis dari Cina. Yang Penghimpunan Hotel dan Resto Indonesia memperkirakan penurunan tingkat okupasi di sekitar 6.000 hotel di Indonesia dapat mencapai 50%. Impor Indonesia sepanjang Januari sampai Maret 2020 turun hingga 3,7%. Inflasi bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,96%. Itulah opini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Tentunya, pandemi ini berdampak terhadap berbagai aspek, termasuk yaitu perekonomian. Dampak virus yang pertama yaitu terjadinya kelangkaan barang. Hal ini disebabkan terhambatnya arus impor karena beberapa negara telah membatasinya. Selain itu, panic buying juga menyebabkan harga barang naik dan memicu inflasi. Yang kedua yaitu melemahnya nilai rupiah. Hal ini disebabkan oleh kepanikan yang terjadi di pasar global. Selama pasar global masih mengalami kepanikan, maka nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pun akan selalu berada di posisi tidak stabil. Yang ketiga yaitu tingkat kesejahteraan rakyat menurun. Terganggunya beberapa mata pencarian seperti PKL karena berkurangnya pembeli akibat ketakutan terhadap pandemi, menyebabkan pendapatan masyarakat berkurang dan kesejahteraan menurun. Yang keempat yaitu berkurangnya pendapatan nasional. Salah satu sektor yang terganggu yaitu sektor pariwisata. Penyebaran virus corona menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia akan berkurang. Sektor-sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran, dan pengusaha retail pun juga akan terpengaruh dengan adanya virus corona. Itu saja. Halo kawan-kawan, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Putra Repaldo. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dampak virus corona terhadap perekonomian di Indonesia. Virus corona atau coronavirus adalah sekumpulan virus yang berasal dari subfamili Orthocoronavirinae dan dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Gejala-gejala penyakit ini umumnya hampir sama seperti flu biasa, namun disertai dengan demam yang sangat tinggi dan batuk-batuk yang berlebihan. Virus corona dapat menyebabkan penyakit kepada burung, mamalia, juga termasuk manusia. Penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona ini dikenal dengan COVID-19 yang saat ini sedang merajalela di seluruh dunia. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat menginfeksi saluran pernapasan pada manusia sehingga menyebabkan kematian. Lalu, apa hubungannya dengan perekonomian di Indonesia? Tentu, virus corona berdampak pada perekonomian Indonesia. Karena penularan virus corona yang berkembang pesat, kegiatan perekonomian di Indonesia menurun juga sangat pesat. Hal ini disebabkan karena dengan penularan virus corona membuat kegiatan ekonomi Indonesia berjalan tidak lancar. Seperti kinerja ekspor impor yang kurang, konsumsi rumah tangga yang tinggi, tapi investasi yang rendah. Ini menyebabkan ketidakstabilan terhadap perekonomian di Indonesia. Akibatnya, perekonomian Indonesia dapat mencapai krisis ekonomi jika penularan corona ini tidak dicegahi dengan lebih ketat. Karena kegiatan perekonomian Indonesia terhenti, akibatnya pertumbuhan ekonomi pun ikut menurun. Tidak ada pemasukan yang didapat oleh negara. Bagaimana untuk mensejahterakan ekonomi jika perekonomian saat ini terhambat? Utang kita masih banyak dan kegiatan ekonomi saat ini sedang tidak berjalan lancar.
Sifat agresif manusia di Indonesia ini sangatlah berbahaya. Memborong semua barang di minimarket hanya demi kepentingan sendiri. Ini juga berpengaruh buruk terhadap perekonomian Indonesia. Sekarang, banyak orang-orang yang bekerja tidak lagi bekerja karena virus corona ini. Karena apa? Karena mereka di PHK. PHK ini disebabkan oleh karena tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk membiayai pekerjanya tersebut. Sehingga dengan terpaksa dan berat hati, mereka terpaksa untuk mengeluarkan pekerja tersebut. Ini malah menyebabkan dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia, karena timbulnya banyak pengangguran. Bahkan ini juga berpengaruh terhadap profesi yang saat ini sangat terkenal, seperti ojek online. Karena dampak virus corona ini yang menyebabkan kita untuk melakukan physical distancing, ojek-ojek online sudah jarang mendapatkan order ataupun pekerjaannya, karena dihambatnya dengan aktivitas virus corona ini atau pencegahannya. Maka dari itu teman-teman, mari kita bangun. Nama saya Muhammad Tiga Nantara, kelas 11 P3. Di sini saya akan membicarakan tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Nah, banyak yang tidak mengatakan jika yang sangat merugi di COVID-19 ini adalah pada usaha-usaha, tapi mereka tidak mengatakan bagaimana meruginya para pengusaha. Mereka dipaksa untuk tidak mem-PHK para pekerjaannya, padahal mereka tidak tahu dari mana penghasilan dari usahanya tersebut. Kebanyakan dari usaha mereka tutup untuk sementara, dan itu menyebabkan banyak karyawan yang tidak bekerja dan banyak pengangguran. Hal ini dapat berdampak pada pertumbuhan. Selamat siang, kenalkan nama saya Rizky Nugraha dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan dampak-dampak yang terjadi terhadap Indonesia karena adanya virus corona ini atau COVID-19 ini. Nah, ada beberapa dampak perekonomian yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu dampak perekonomian yang dirasakan Indonesia sendiri menyebabkan kurs mata uang dolar terhadap rupiah ini meninggi hingga meroket menjadi 16.000 per dolar Amerika. Nah, terus dalam dunia pendidikan juga ada, yaitu menyebabkan siswa-siswa ini tidak bisa bersekolah di tempatnya masing-masing, yang menyebabkan daring atau belajar online atau belajar di rumahnya masing-masing, dan ini menyebabkan para siswa ini tidak bisa bersekolah di sekolahnya masing-masing dan tidak bisa bertemu teman-temannya dan guru-gurunya. Lalu juga mempengaruhi di sektor pariwisata. Adanya corona ini menyebabkan perjalanan antara negara ditunda. Hal itu membuat para pengunjung menunda untuk berwisata ke Indonesia, dan hal ini mempengaruhi pendapatan di sektor pariwisata menurun. Nah, jadi karena adanya virus corona ini, pendapatan dari sektor pariwisata ini menurun karena orang-orang tidak ingin berwisata ke Indonesia ini karena adanya virus corona, dan mereka juga lockdown di negaranya masing-masing. Lalu di sektor produksi, penurunan produksi diakibatkan karena suplai bahan mentah sulit untuk didapatkan sehingga perusahaan sulit melakukan produksi. Jadi adanya virus corona ini juga mempersulit di bagian produksi, karena untuk memproduksi suatu barang itu harus memerlukan bahan-bahan mentah. Nah, bahan-bahan mentah itulah para perusahaan ini sekarang sulit untuk mencari bahan-bahan mentah itu dan sulit untuk memproduksi suatu barang. Jadi ada lagi banyak pekerja kehilangan pekerjaannya. Nah, ini dari sektor yang paling besar, karena harus mengisolasi diri dan lockdown yang dianjurkan atau diarahkan oleh pemerintah. Banyak tenaga-tenaga kerja di suatu perusahaan itu diberhentikan atau tidak dipekerjakan kembali karena adanya virus corona ini. Sekian dampak-dampak yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Putra Pedanus dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan memaparkan opini saya terhadap perekonomian Indonesia terhadap dampak wabah virus corona atau COVID-19. Sebelumnya kita tahu wabah virus corona ini yang berasal dari kota Wuhan, Cina, yang menyerang sistem pernapasan sangat mengakibatkan dampak negatif yang sangat banyak, terutama di perekonomian Indonesia. Seperti yang pertama,
banyak karyawan yang di-PHK dari pekerjaannya dikarenakan para bos-bosnya kebingungan untuk menggajinya karena omset pendapatan dari perusahaan tersebut turun drastis, bahkan tidak ada pendapatan sama sekali. Selanjutnya, dari sektor pariwisata. Dari sektor pariwisata, kita bisa lihat seperti di Pantai Kuta dan pantai-pantai dan tempat wisata yang lainnya yang biasanya dikunjungi oleh para turis. Bahkan sekarang ini sepi pengunjung, bahkan tidak ada dikarenakan kebijakan dari pemerintah tetap di rumah dan social distancing. Dan juga pemerintah sudah menetapkan kebijakan social distancing dan tetap di rumah, maka akibatkan banyaknya orang untuk menimbun barang seperti masker dan hand sanitizer. Nah, dari sini menimbun barang, maka akibatkan barang-barang itu menjadi langka dan barang itu menjadi harganya sangat mahal. Seperti untuk membeli masker, satu paknya bisa yang biasanya cuma hanya 50.000, sekarang bisa menjadi 300.000 per paknya. Hal ini sangat disayangkan dikarenakan banyak orang yang tidak mampu jika harga itu naik drastis. Seperti orang-orang biasa dan rakyat miskin tidak mampu dikarenakan untuk makan saja ia tidak bisa untuk memenuhinya. Selanjutnya, kegiatan impor dan ekspor diberhentikan terlebih dahulu karena takutnya melebar luasnya virus corona tersebut. Jadi ekspor dan impor di negara Indonesia ini diberhentikan. Perkenalkan, nama saya Tanzil Azizil Ali, berasal dari kelas 11 MIPA. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan opini saya mengenai virus yang mewabah di seluruh dunia termasuk di negara kita, yakni virus corona. Virus ini menimbulkan banyak dampak negatif terhadap negara yang sudah terinfeksi. Negara kita menjadi salah satu negara yang terpapar virus corona. Dampak yang diakibatkan oleh virus ini terhadap negara kita ialah perekonomian yang mengalami penurunan. Tak hanya itu, pendapatan negara dari bidang pariwisata pun menurun dengan adanya wabah ini. Dampak corona terhadap bidang perekonomian di negara kita saat ini ialah nilai tukar mata uang negara kita atau rupiah menjadi turun terhadap nilai tukar dolar Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan harga kebutuhan di Indonesia naik, ditambah lagi dengan pendapatan masyarakat yang menurun, maka akan sangat sulit bagi masyarakat golongan menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sedangkan apabila dilihat dari sektor pariwisata atau pendapatan negara, dengan adanya wabah ini, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia mengalami penurunan, sehingga pendapatan negara bahkan masyarakat yang berada di sekitar area wisata pun ikut turun. Sekian opini saya. Saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan dampak virus corona terhadap perekonomian di Indonesia. Seperti yang kita tahu, virus corona kan adalah virus yang sedang mewabah di dunia, di seluruh negara. Nah, virus corona ini juga kan menjangkiti negara kita. Maka dari itu, virus corona ini kan pasti memiliki dampak buruk. Salah satu dampaknya itu di dampak perekonomian di Indonesia. Nah, dampak dari virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, terganggunya kegiatan ekspor impor suatu negara. Nah, saya ambil contoh negara Indonesia sama Cina saling dalam kegiatan ekspor impor. Indonesia mengekspor barang mentah seperti minyak tanah, seperti barang-barang tambang seperti batu bara. Nah, karena virus corona ini kan, jadi suatu negara tuh ada melakukan kebijakan untuk melarang, karena virus corona ini bisa menyebar lewat barang-barang. Nah, jadi negara tuh untuk mikir-mikir lagi untuk mengekspor impor. Nah, karena Indonesia
ekspornya kan terganggu ke Cina. Nah, Cina ini juga Cina nih importir terbesar Indonesia dalam bidang kayak barang tambang sama minyak mentah. Nah, itu kan menyebab ke pemasukan dari ekspor tuh kan sangat berkurang. Terus kan kita juga melakukan impor dari Cina. Nah, kan kita tuh ngimpor barang-barang seperti barang-barang tekstil, teknologi, dan lain-lain. Nah, kan itu terganggu juga. Jadi kebutuhan akan barang-barang yang kita impor tadi akan terganggu. Jadi kegiatan perdagangan itu akan terganggu dan pertumbuhan ekonomi pun akan terganggu. Dan yang kedua, seperti yang kita tahu, virus corona ini menyebabkan kelangkaan barang-barang di pasar. Bukan barang di pasar saja sih, kelangkaan barang-barang. Contohnya kayak hand sanitizer, masker, kayak ala-ala bahan-bahan sayur tuh kayak bawang putih, kayak bawang merah, bawang bombay. Nah, kan kita tahu kalau menurut hukum ekonomi tuh kalau terjadi kelangkaan barang tuh kan maka harga semakin tinggi. Kalau barang semakin dikit maka harganya tuh semakin tinggi juga. Nah, gara-gara inilah kan masyarakat tuh susah. Tidak semua masyarakat tuh bisa beli barang-barang yang mahal. Contohnya baik kayak hand sanitizer sama masker kan. Dulu yang harganya masker tuh cuma harganya siko kayak 5.000, sekarang tuh udah anjlok. Hand sanitizer biasanya 20 ribuan tuh jadi 80 ribuan. Nah, ini kan mengganggu kebutuhan dari konsumen. Nah, gara-gara inilah juga menghambat perekonomian Indonesia. Yang ketiga virus corona kan apa tuh? Virus corona nih kan menyuruh kita untuk stay at home atau physical distancing. Kita tuh di rumah saja. Kita tuh jaga jarak. Nah, kan masyarakat nih takut gara-gara dari corona. Jadi mereka tuh untuk berdiam rumah saja. Nah, jadi untuk UMKM, usaha menengah dari kecil sampai usaha kecil sampai menengah itu kan terganggu. Contohnya kayak pedagang keliling, misalnya jajanan itu kan, sama pedagang sayuran di belanja. Karena masyarakat tuh kan lebih milih untuk mengurangi di luar. Berarti ini terjadi penurunan beli daya konsumen kan. Nah, jadi yang UMKM tadi tuh kan dia pemasukannya jadi lebih sedikit. Nah, pemasukan lebih sedikit. Nah, kan setiap orang tuh tidak mungkin pula bisa beli barang-barang mahal tadi kan. Jadi bagi UMKM tuh sangat berat untuk corona nih. Karena ada malah beberapa pekerjaan tuh malah dia tuh kehilangan pekerjaannya. Jadi kan terganggu perekonomian dari suatu individu tuh. Karena itu kan kesejahteraan tuh sulit tercapai dan tingkat pertumbuhan ekonomi tuh gara-gara itu kan akan menurun. Kemudian tuh contohnya lagi pemasukan Indonesia lewat bidang pariwisata. Nah, kan kita tahu Indonesia memiliki banyak tempat-tempat wisata yang bagus. Nah, salah satu pemasukan terbesar di Indonesia itu kan dari bidang pariwisatanya. Nah, gara-gara corona ini kan yang biasanya ada banyak yang pengunjung berlibur ke Indonesia nih kan jadinya berkurang. Karena kan sangat beresiko lah kalau nak liburan tuh ada pas wabah corona ini. Nah, jadi kan semakin dikit uang tuh yang liburan. Nah, jadi kan pemasukan dari dana Indonesia tuh semakin dikit lah, ekspor impor terganggu, pariwisata terganggu. Jadi perekonomian Indonesia tuh terganggu dan tingkat pertumbuhan ekonomi itu semakin menurun. Terus yang terakhir yang kita tahu tuh kalau kurs dolar ke rupiah tuh semakin tinggi, malah sampai menyentuh angka 16.000. Nah, ini sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. Apalagi dolar. Kita tahu kan dolar tuh mata uang sebagai alat tukar kayak dunia itu. Nah, jadi apalagi para pembisnis itu kan dia pasti sangat rugi karena itu tuh. Sekian dan terima kasih. Maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Selamat pagi.